Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Abdel dari mahasiswa program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan tindakan penjahitan interruptus. Jadi tindakan penjahitan interruptus adalah salah satu tata laksana yang biasanya penting ketika misalnya kita berada di suatu UGD atau kita sedang jaga di daerah garda terdepan dan ada pasien trauma datang dengan luka, misalnya luka akibat jatuh atau luka akibat apapun yang membutuhkan tindakan penjahitan. Nah, kenapa kompetensi ini penting? Kompetensi ini penting karena ketika kita berada di garda terdepan, maka kita lah orang yang pertama yang melakukan tindakan tata laksana terhadap pasien tersebut, dan kita melakukan tata laksana awal untuk pasien tersebut. Nah, tata laksana awal yang biasanya kita lakukan ketika ada pasien trauma, selain dengan prinsip ABCD dan sebagainya, kita melakukan tindakan penjahitan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan tindakan penjahitan interruptus. Sebenarnya tindakan penjahitan itu ada beberapa jenis, ada yang interruptus, ada yang matras vertikal, ada yang matras horizontal dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang penjahitan interruptus. Oke, jadi alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan penjahitan interruptus adalah yang pertama kita membutuhkan minor set. Minor set ini terdiri dari ada needle holder, kemudian ada gunting, kemudian ada pinset, kemudian ada tampon tang. Kemudian kita juga butuhkan lidocaine. Di sini ada spoit yang berisi lidocaine 2%, ini untuk anestesi infiltrasi. Kemudian 2 buah kasa steril, kemudian 1 buah catgut. Di sini sebenarnya ada 2 jenis untuk needle dengan benang, ada yang sudah tersambung dan ada yang belum tersambung. Di sini saya menggunakan catgut chromik yang sudah tersambung antara needle dengan jarum, dengan benangnya. Kemudian kita membutuhkan juga betadine dan juga duk steril serta handscone steril. Oke, sekarang kita akan melakukan tindakan penjahitan interruptus. Jadi sebelumnya kita harus cuci tangan dulu, kemudian menggunakan sarung tangan steril atau handscone steril. Kemudian kita identifikasi luka yang ada pada pasien. Setelah itu kita menggunakan tampon tang, kemudian kita mengambil kasa steril, kita masukkan ke dalam betadine. Kemudian kita desinfektan luka yang akan kita jahit dari dalam keluar searah, tidak boleh bolak-balik. Setelah itu kita menggunakan anestesi lidocaine 2%, kita lakukan anestesi infiltrasi pada daerah yang akan dilakukan penjahitan luka di daerah sekitar luka. Jadi kita bisa melakukan injeksi di bagian sekitar luka. Kita anestesi infiltrasi. Jadi setelah dilakukan anestesi infiltrasi, kemudian kita melakukan debridement untuk memastikan tidak ada lagi kotoran ataupun debu ataupun pasir yang terdapat di daerah luka. Jadi kita melakukan debridement, kita dengan menggunakan NaCl 0,9%, kita irigasi. Kemudian setelah irigasi, maka daerah ini sudah steril, jadi kita menggunakan duk steril untuk melakukan draping. Nah, setelah melakukan draping, kita sudah melihat lapangan pandang untuk melakukan tindakan penjahitan. Kemudian sekarang kita akan memulai melakukan tindakan penjahitan tersebut. Jadi dengan menggunakan needle holder, kemudian menggunakan needle dan jarum. Jadi di sini saya menggunakan needle dan jarum yang sudah terintegrasi. Jadi di sini sudah bergabung antara needle dengan benangnya. Jadi ada juga beberapa preparat yang terpisah. Kalau misalnya terpisah, maka kita harus memasukkan needle ini ke dalam benang ini. Nah, kemudian untuk prinsip dari suatu tindakan penjahitan interruptus, pertama kita lihat lukanya. Kalau misalnya lukanya terbuka, kita tutup terlebih dahulu, kita menyempitkan sudut dari luka. Dan penjahitan, karena ini adalah penjahitan interruptus, kita mulai dari titik 0. Jadi titik 0 adalah titik dari ujung luka. Untuk titik dari ujung luka di sini saya mengambil di sini di bagian bawah. Nah, untuk penjahitan pertama kita mengambil ini jaringan misalnya ini jaringan di bagian kiri, kita tusukkan. Kemudian kita keluarkan. Dan needle ini tidak boleh sama sekali hand touch. Jadi kita tidak boleh sama sekali memegang needle ini dengan tangan kosong. Jadi kita menggunakan pinset untuk sebagai tahanan. Jadi setelah menusuk pada jaringan di kanan, kemudian kita menusuk jaringan di kiri. Nah, kemudian kita tarik.
Jadi pastikan bahwa di sini menggunakan duk steril, jadi lapangan area ini adalah lapangan yang steril. Setelah itu kita masih bisa melihat di sini ada ujung yang pendek dan ada ujung yang panjang. Prinsipnya adalah needle holder itu harus selalu berada di tengah saat melakukan penjahitan. Jadi di sini saya taruh di tengah. Setelah itu kita bisa putar, menggunakan sumbu yang panjang ini kita putar. Kemudian kita menarik sumbu yang pendek ini. Nah, sumbu yang pendek ini sekarang berada di daerah kanan. Jadi kita harus putar ke arah kiri. Jadi kita tarik hingga dia menuju ke arah kiri. Jadi kita tarik ke arah kiri. Nah, jadi sekarang yang tadinya ujung pendek ini berada di kanan, sekarang berada di sebelah kiri. Kemudian kita lakukan lagi ikatan, bisa dilakukan 2-3 kali. Jadi prinsipnya selalu ini needle holder di tengah. Kemudian kita putar. Kemudian yang tadi sumbu pendek yang ada di bagian kiri ini kita tarik lagi kembali ke kanan. Nah, jadi prinsipnya adalah kita harus menggunakan needle holder ini selalu di daerah tengah. Kemudian sumbu pendek ini, kalau misalnya dari kiri dia harus menuju ke kanan, dari kanan harus menuju ke kiri. Ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali. Kemudian simpul dari jahitan interruptus ini harus berada di samping dari luka, tidak boleh berada di bagian tengah luka. Kalau misalnya kita sudah pastikan bahwa ikatan ini sudah kuat, maka kita bisa menggunting needle-nya. Kita bisa menggunting benangnya ini. Nah, kemudian ini adalah jahitan interruptus yang pertama. Jadi jahitan interruptus ini kita bisa lanjutkan lagi ke tepi-tepi luka berikutnya. Jadi saya akan contohkan sekali lagi bagaimana caranya melakukan penjahitan interruptus. Jadi kita ingat bahwa needle itu tidak boleh menggunakan tangan kosong, jadi kita menggunakan pinset sebagai tahanan. Kemudian kita ambil lagi luka, misalnya kita sambil jaringan di bagian kiri, di bagian kanan, kita tusukkan, keluarkan. Ingat sisakan benangnya, jangan sampai benangnya terkeluar semuanya. Kita ambil lagi needle-nya, kemudian kita masukkan ke jaringan yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita tusukkan, kita tusuk, kemudian kita tarik. Setelah tarik, ingat bahwa needle holder selalu berada di daerah tengah. Kemudian kita putar. Kemudian kita ambil sumbu pendeknya. Sumbu pendek ini ada di sebelah kanan, jadi kita tarik ke sebelah kiri. Nah, jadi setelah sumbu pendek sebelah kiri kita lakukan penjahitan kembali. Needle holder tetap berada di tengah, kemudian kita putar, kemudian kita tarik lagi sumbu pendeknya ke arah kanan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa luka ini, simpulnya ini sudah berada di tepi dari luka, dia tidak berada di daerah tengah luka. Kemudian jika sudah selesai, maka kita bisa melakukan pengguntingan di daerah benang tersebut. Dan kita lakukan seterusnya sampai ke tepi dari luka. Nah, kemudian jika sudah selesai melakukan tindakan penjahitan interruptus, maka kita lepas duk sterilnya. Kemudian kita menggunakan antibiotik profilaksis, biasanya menggunakan antibiotik topikal, kita oleskan. Setelah dioleskan kita menggunakan kasa steril. Jadi kita menggunakan kasa steril, kemudian kita tutup lukanya, kemudian kita plester lukanya. Jadi kemudian setelah itu pasien diedukasi untuk datang kontrol kembali, kita lihat bagaimana luka tersebut dan bagaimana kondisi penjahitan setelah pos tindakan heading ini. Jadi pasien harus disuruh kontrol kembali. Setelah ini pasien kemudian diedukasi agar lukanya tidak basah, kemudian pasien sudah bisa dipulangkan. Setelah itu kita membuang semua sampah-sampah tadi ke tempat sampah medis. Jadi yang jarum-jarum tadi itu kita taruh di tempat sampah medis yang khusus untuk needle. Oke, sekian dari tindakan video penjahitan interruptus. Terima kasih, semoga bermanfaat.